Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ada pertanyaan ini. Siap. Tapi di luar bahasan nggak apa-apa? Siap, bismillah. Kalau Anda bisa jawab. Ya. Ini katanya saya tertarik untuk lebih tahu mengenai sakratul maut. Mengingat kematian adalah salah satu nasihat bagi kita yang masih hidup. Ya. Mungkin tadi kajian kita tadi sore itu, tadi siang ya, berkaitan dengan sakaratul maut dan perjalanan ruh ini. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak meninggal dunia, beliau sakit. Kira-kira sakit beliau itu selama 10 hari. Tapi yang paling parah 5 hari sebelum meninggal dunia. Sampai beliau itu biasa meletakkan tangannya di dalam wadah air, beliau usap wajahnya ya. Sampai Aisyah kesian melihat suaminya seperti itu. Beliau mengatakan, la ilaha illallah, ala inna lil mauti la sakarat. Kematian itu benar-benar memiliki sakarat. Apa artinya sakarat? Sakarat itu adalah kepedihan, penderitaan, sakit yang dirasakan tatkala ruh ini berpisah dengan jasad. Jadi yang dikatakan sakarat itu adalah rasa sakit, rasa pedih ketika ruh ini ditarik berpisah dengan jasad. Subhanallah jamaah. Antum bisa bayangin orang yang dipotong tangannya. Gimana sakitnya dia? Dipotong tangan, dipotong kakinya, dicabut gigi. Kita tahu ketika dicabut gigi itu biasanya disuntik mati rasa. Dibius lokal di sini. Ketika orang dibedah perutnya itu dikasih bius karena sakit pedih. Itu padahal hanya satu daerah dari tubuh kita. Gimana kalau yang dicabut itu ruh yang berada di semua lini di tubuh kita? Itu yang dicabut. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mengatakan, ala inna lil mauti la sakarat. Itu Fatimah ketika melihat ayahnya sakit mau dicabut nyawanya itu, dia mengatakan, wa karba abata, ya Allah betapa menderitanya ayahku, kata dia. Apa kata Nabi Alaihissalam? La karba li abika ba'dal yawm. Gak ada lagi penderitaan buat ayahmu setelah hari ini. Gak ada. Aisyah, dia mengatakan, setelah aku melihat proses meninggalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, aku nggak pernah iri kalau dengar atau melihat orang yang matinya seakan-akan mudah sekali ya, seakan-akan dia tidak merasakan sakit. Sekarat ini dirasakan oleh semua orang. Karena berpisah, ruh itu harus keluar, jemaah. Hanya saja berbeda-beda. Kalau kita melihat kenapa sekaratnya Nabi kok begitu dahsyatnya. Ya, pertama pelajaran buat umatnya. Yang kedua untuk mengangkat derajat Nabi Alaihissalam. Untuk mengumpulkan di diri Rasul SAW. Beliau sebagai hamba yang bersyukur dan hamba yang bersabar. Menghadapi semua itu. Maka kalau bicara sekarat, maka sekarat itu adalah rasa pedih ketika nyawa itu dicabut. Dan Nabi mencontohkan kalau orang beriman itu, keluar nyawanya itu seperti air yang keluar dari belalainya ceret, ya man. Kita kalau tahu keluar tuh air, dituangin langsung keluar. Tapi ternyata itu sakit. Gimana kalau orang kafir atau orang jahat, ketika hendak dicabut nyawanya, ruh itu disuruh keluar, nggak mau keluar dia. Karena dia tahu yang datang malaikat pencabut nyawa, kafan-kafan yang dibawa kain yang kasar, yang busuk baunya, dia ketakutan ketika disuruh keluar menuju kepada amarah Allah Azza wa Jal. Maka dia lari ke seluruh tubuhnya. Dia pegangan ruh itu. Disebutkan seperti nanti nyabutnya nyawa orang jahat itu. Seperti dicabutnya kawat yang berduri dari kulit, dari bulu domba yang basah. Ketika ditarik itu jamaah, kawat yang berduri itu akan banyak yang ikut jamaah. Dari bulu-bulu tersebut. Maka seperti itu ketika orang itu, orang jahat atau orang tidak beriman. Kemudian sahabat Nabi Syaddad bin Aus ya, ketika dia mengatakan berpisahnya ruh dari tubuh itu
lebih dahsyat daripada digergaji dengan gergaji. Jadi kalau digergaji tangan kita akan kesakitan. Lebih parah dari itu, lebih parah daripada dipotong-potong dengan gunting dari pisau, disayat-sayat. Lebih parah daripada dimasak di kuali dengan air yang panas. Itu dahsyatnya perpisahan dengan kematian. Makanya Nabi SAW seringkali mengatakan, Aksiru dzikra hadhimil ladat. Kalian banyak-banyak mengingat yang memutuskan kelezatan. Kematian ini. Orang kalau sudah dicabut nyawanya selesai, dia merasakan sakit. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang berkaitan dengan sakaratul maut, dan kita minta kepada Allah agar kita husnul khatimah dan diringankan ketika nyawa kita dicabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Baik. Masya Allah. Kayaknya udah bisa bahasa Arab antum nih. Belum. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya, cuman mohon dikoreksi apabila ada kesalahan Pak Ustadz. Karena benar-benar ini ketidaktahuan saya. Salah satu musibah bagi manusia adalah apabila ketika nikmat yang diberikan Allah kepada manusia itu dicabut sama Allah. Dan salah satu nikmat yang saat ini saya sedang mengalami adalah nikmat dalam menjalankan ibadah apapun itu, termasuk sholat, termasuk hadir di acara taklim seperti ini. Itu saya merasakan seperti nikmat untuk menjalankan ibadah itu dicabut gitu. Jadi kayak ibaratnya sholat ya sekedar menjalankan, menggugurkan satu kewajiban gitu, yang kayak kita nggak bisa merasakan bagaimana nikmatnya seorang hamba bertemu dengan Allah seperti itu gitu. Yang sekedar misalnya sholat zuhur 4 rakaat ya kayak orang jumpalitan selesai, kemudian kelar gitu. Terus kemudian apabila ada di acara taklim seperti ini kayak sekedar absen nama juragan, udah selesai, nanti kemudian kelar. Setor muka ya. Setor muka. Bagaimana apa yang harus saya lakukan untuk mengembalikan nikmat itu agar dalam beribadah saya benar-benar bisa menemukan kenikmatan yang hakiki, bagaimana ketika seorang umat manusia bertemu dengan Allah seperti itu. Nah, subhanallah. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang menarik dari Mas Pur ini, jamaah. Ya. Jadi memang banyak orang itu kalau bicara musibah buat dia itu ya kehilangan anak, kehilangan motor, di PHK, kemudian sakit, itu musibah. Ya, itu salah satu musibah. Tapi ternyata ada musibah yang besar. Yang Rasul SAW berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami itu menimpa agama kami. Jangan sampai. Kalau yang hilang itu rumah, kalau yang hilang itu motor, insya Allah bisa balik. Tapi kalau yang jadi musibah itu agama kami. Agama kita bisa jadi kita keluar dari Islam itu, bisa jadi kita melakukan dosa, itu musibah. Bisa jadi kita meninggalkan sholat. Dan memang jamaah, di antara bentuk musibah yang mungkin kita tidak merasakannya, tadi dicabutnya nikmat ibadah. Sampai ada orang yang mengatakan kepada Hasan Basri, atau dia meriwayatkan tentang seorang yang mengatakan, ya Allah, aku nih kok kayaknya hidupnya nyaman-nyaman aja sih, padahal aku banyak dosa gitu. Lalu dikatakan, berapa banyak engkau dihalangi dari bermunajat, berapa sering engkau dihalangi dari nikmatnya, dari lezatnya bermunajat kepadaku, tapi engkau nggak sadar. Itu musibah yang besar. Berapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi alaihi salatu wassalam, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan haus. Dia tidak merasakan nikmatnya puasa sama sekali. Yang ada, ya Allah, lapar, haus. Nah, sholat,
Allah mengatakan wailul lil musallin, celaka buat orang-orang yang sholat. Bayangkan, dia sholat celaka, sholat masuk neraka. Ada sebagian kita yang mengatakan, udahlah nggak usah bicara gimana sholat supaya benar. Sekarang kita bicarakan orang yang nggak sholat itu tuh yang nggak benar. Iya betul. Orang yang nggak sholat nggak benar, perlu kita perbaikin. Tapi orang yang sholat pun perlu diperbaiki. Karena ada orang sholat masuk neraka. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Mereka yang ria, mereka yang seenaknya aja sholatnya tanpa mengikuti aturan, ternyata masuk neraka. Apa sih yang menyebabkan kita kehilangan nikmat baca Quran, nikmat berzikir? Kemarin Ramadan Ustaz, alhamdulillah ana bisa hatam, kok sekarang nggak bisa hatam? Kemarin Ramadan ana bisa sholat terawih 11 rakaat, ana bisa sholat terawih 21 rakaat, 23 rakaat, sekarang wala 1 rakaat. Kenapa? Kita perlu bertanya memang. Ini musibah, kalau bicara musibah. Orang kalau bicara dunia dengan COVID-19 ini, mereka berbicara, umpamanya biasanya penghasilan anak itu 100 juta setahun atau sebulan gitu. Sekarang nggak ada, rugi ada 100 juta. Kok bicara rugi? Padahal memang belum ada keuntungan. Kalau bicara rugi kan hilang duitnya. Ini memang engkau belum bekerja, nggak ada kerjaan. Tapi engkau sudah menghitungnya rugi. Karena dalam benakmu ada keuntungan di sana, tapi engkau tidak mendapatkannya. Kalau bicara nih, sholat kemarin, antum sholat terawih 11 rakaat, 21 rakaat, kemudian sekarang antum nggak sholat sama sekali. Apa nggak rugi ya? Baca Quran yang 1 huruf dapat 10 kebaikan. Kemarin Ramadan antum baca, sekarang antum nggak baca. Apa nggak rugi? Itu musibah. Apa yang menyebabkan musibah itu menimpa di kenikmatan kita beribadah? Dosa. Dosa. Dan salah satunya adalah ambisi dunia. Kadangkala kita nih bicara dosa itu dosa. Enggak, anak tidak berzina, anak enggak ini, iya. Tapi ada dosa di hatimu. Atau suudzon sama Allah SWT. Enggak menerima dengan takdir Allah SWT. Itu juga dosa. Jadi tatkala hamba kehilangan nikmat beribadah, yang harus dia lakukan adalah bertobat, istighfar. Baik dari dosa yang dia ketahui atau yang dia tidak ketahui. Nabi mengajarkan itu. Bagaimana kita berdoa, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu. Allahumma ghfirli khati'ati wa jahli wa amdi. Minta ampun ya Allah dosa-dosa yang kukerjakan sengaja, yang tidak sengaja, yang aku tidak tahu, yang banyak, yang sedikit, yang terang-terangan, yang sembunyi, semuanya minta ampun. Tuh Nabi ngajarkan kita seperti itu. Jadi tatkala kita merasakan kehilangan nikmat dalam beribadah, ini buat orang yang sudah merasakan ya. Tapi ada orang yang sampai umur 60 tahun tidak merasakan nikmatnya beribadah. Yang ada ibadah itu masih beban buat dia. Belum nikmat. Kayak kajian nih. Karena juragan hadir mau nggak mau hadir juga terpaksa. Ada yang seperti itu. Belum merasakan. Dan kalau engkau ingin merasakan nikmatnya beribadah, maka cintailah Allah dan Rasulnya lebih dari semua yang ada di muka bumi. Cintailah saudaramu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bencilah kepada kekufuran sebagaimana engkau benci untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Insya Allah engkau akan merasakan manisnya beribadah dan kembali itu kelezatan-kelezatan yang mungkin hilang darimu. Hada wallahu a'lam.